الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستغفره من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين عزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Hal utama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan khutbah yang berbahagia kali ini adalah agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqahu waqah. Karena sesungguhnya yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga ia dari siksa api neraka. Wa man waqahu najjah. Dan yang Allah jaga dari siksa api neraka, sungguh itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azani Allah wa iyyakum. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita tentu ingin dan sangat mendambakan kebahagiaan baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Namun kebahagiaan itu butuh hal-hal yang kita usahakan. Di antaranya adalah berdoa. Kemudian dengan beramal, dengan amal-amal saleh yang bisa kita lakukan. Karena amal-amal saleh tersebutlah yang akan menentukan derajat kita nanti di surga. Ketika tiba di akhirat kelak, di hari yaumil akhir, di waktu atau di masa ditimbangnya amalan-amalan kita. Manakah yang lebih banyak amal baik kita atau amal-amal saleh kita? Maka dengan itu kita akan ditempatkan sesuai dengan amalan-amalan kita. Apakah di surga Allah Subhanahu wa taala atau wal'iyadu billah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun amal-amal saleh yang kita lakukan di dunia ini diharuskan memiliki beberapa prinsip. Dalam beramal saleh kita harus mengetahui prinsip apa saja yang menjadi bekal kita untuk kita beramal saleh. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Secara umum ada 5 prinsip dalam beramal saleh. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Kita mengikhlaskan, menjadikan seluruh amal-amal baik kita, menjadikan amalan-amalan saleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan, yaitu para manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Kita salat, datang ke masjid ini bukan karena perintah siapapun, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah-ibadah lain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara kita ketika beribadah, beramal saleh mengharapkan hal lainnya dari Allah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba' bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Nabi SAW dalam beribadah, tata cara yang telah Nabi kita ajarkan. Kita mendapatkan kewajiban salat, namun kita harus tahu bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Kita berpuasa, namun kita harus tahu bagaimana tata cara Nabi berpuasa. Dan begitu seterusnya dari ibadah dan amalan-amal saleh lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, yaitu tata cara beribadah. Jangan sampai kita beribadah dengan letih namun ternyata ibadah kita jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang Nabi kita inginkan. Oleh karenanya, yang kedua ini butuh ilmu. Bagaimana Nabi SAW berpuasa, bagaimana Nabi SAW berzakat, bagaimana Nabi SAW bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi sifat riya dan sum'ah, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain. Karena ini adalah amalan hati, maka yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita beribadah tidak ingin dilihat orang lain. Makanya para ulama salaf mengatakan, lakukanlah kebaikan dengan ditutupi oleh engkau sebagaimana engkau menutupi kejahatan atau keburukan-keburukanmu. Kita melakukan ibadah, usahakan jangan sampai ada orang yang tahu, seperti kita ingin diketahui kesalahan-kesalahan kita. Seperti kita tidak ingin diketahui dosa-dosa kita. Jadikanlah ibadah kita itu sebagai privasi kita. Sebagaimana terkadang banyak orang yang melakukan dosa dan maksiat, mereka ingin mendapatkan privasi dari hal tersebut, maka ibadah pun sama. Jangan sampai ada di antara kita yang ingin dilihat oleh orang. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah adamul ghurur wal i'jab. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah banyak beramal saleh. Kita sudah sekian tahun salat, sudah sekian rupiah kita gelontorkan untuk bersedekah, sudah sekian harta yang kita zakatkan, sudah sekian hari puasa yang kita puasa di dalamnya. Jangan sampai amalan-amalan baik yang sudah kita kerjakan menjadikan kita cukup dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Kita terus beramal. Sampai kapan? Ila anja al-maut. Sampai datang yang namanya kematian. Sampai tiba ajal kita. Disitulah terakhir kita beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah engkau kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, yaitu yakin kedatangannya, yaitu ajal kita semua. Kemudian yang kelima adalah al-musara'atu fil amal. Bersegera untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersegera untuk beribadah. Ketika adzan sudah dikumandangkan oleh sang muadzin, maka segala kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat tinggalkan. Bersegera kita datang ke masjid. Tatkala sudah datang waktunya untuk berpuasa, maka kita berpuasa. Maka bersegera dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Tatkala ada kesempatan untuk bersedekah, kita memiliki harta, bersegera. Karena yang namanya ajal tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin di antara jamaah banyak yang sudah mendapatkan atau melihat tetangga saudaranya telah dikuburkan, dan nanti suatu saat kita pun akan sama seperti dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, thumma salatu wassalamu ala khairi bariyatih, Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum, nabiyina Muhammadin ibni Abdillah,
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman mazida. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, ketika kita sudah mengetahui prinsip-prinsip beramal saleh dari mulai ikhlas, kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan riya, bersegera untuk beramal dan tidak merasa sudah banyak beramal, maka semoga amalan kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa hari ini adalah hari Jumat, hari di mana Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk memperbanyak salawat dan salam kita kepada beliau. Dan Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan berikanlah salam kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir penghujung khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Razzaq, ya Ghafar, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه واجعلهم بطانة صالحة من عندك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.